Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya, Syekh Badrul Jamal. Pecinta Quran dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para remaja, putra-putri. Video kali ini, saya akan mencoba memperkenalkan atau membahas tentang istilah itbaq. Kemarin kita sudah membahas yang namanya hamas, isti'la, dan lain sebagainya. Ini tambahan atau lanjutan atau turunan dari istilah-istilah yang sudah dibahas di video sebelumnya. Pada video kali ini, seperti saya ucapkan tadi, bahwa kita coba akan memperkenalkan atau membahas tentang itbaq. Apa itbaq? Itbaq adalah mengucapkan atau melafalkan huruf, dengan mengatupkan. Apa ya mengatupkan itu? Merapatkan ya. Mengatupkan atau merapatkan. Orang Sunda bilang ngantolkeun gitu ya. Merapatkan, ngantolkeun, mengatupkan. Itu apa ya bahasa yang lebih dapat cerna. Atau mendekatkan si lidah ke langit-langit yang mengakibatkan tebalnya huruf. Itu itbaq namanya. Ya. Jadi mengucapkan huruf dengan pengatupan atau merapatkan atau mendekatkan lidah kita ke langit-langit, langit-langit mulut ya. Langit-langit bukan lidah ke langit-langit atas, bukan langit-langit mulut maksudnya. Si salah ya. Gitu. Yang mengakibatkan tebalnya huruf. Nah, itu definisi itbaq ya. Hurufnya ada 4 kurang lebih itbaq itu ya. Jadi satu, ketika kita mengucapkan huruf so. Itu. Huruf so ada upaya lidah didekatkan ke langit-langit mulut, ke langit-langit ya, ke langit-langit itu didekatkan, dikatupkan, gitu, dirapatkan. Nah, so. Nah, mengucapkan so ini jangan monyong, so, jangan so saja. Ya kalau bapak-bapak sahabat Layan Channel seling memanggil tukang bakso, nah itu bisa saja kita kita biasakan ketika memanggil bahasa bakso atau tukang bakso itu so ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf so itu ingat saja ketika memanggil tukang bakso atau menyebut kata bakso. So-nya jangan monyong bibir kita. Sebab ini bukan permainan dua bibir, tapi permainan lisan atau lidah kita dirapatkan, dikatupkan ke langit-langit mulut kita. So, ya, so, so, ihdinas sirata, ihdinas so, ya, so. Nah, itu dalam pengucapannya harus diupayakan. So, ini perlu latihan juga. Ya, caranya mungkin kita bisa sambil bercermin melafalkan huruf so dan lihat lidah kita di cermin. Ya, sambil dandan, sambil pakai kerudung, ibu-ibu pakai kopiah, merapihkan badan sambil ngucapin so. Dirasakan so. Namanya itbaq ya istilahnya. Yeah. Yang kedua mo. Ada bunyi hadis menyebutkan bahwa yang paling indah mengeluarkan makhraj bo itu ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita minimal mendekati minimal. Meskipun masih jauh tapi mendekati. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil
maghdubi 'alaihim itu doanya itbak sifatnya ya, itbak. Jadi harus dikatupkan si lidah kita ke langit-langit mulut kita. Lagi meskipun yang paling fasih itu Rasul, tapi kita upayakan, gitu kan, upayakan. Justru kalau saya lihat lidah-lidah Asia, khususnya Indonesia, Melayu itu tidak kalah ketika sudah fasih mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu, ya, tidak akan kalah insya Allah ya. Makanya biasakan kita melatih lidah kita untuk pas mengucapkan huruf-huruf yang dikategorikan itbak. Ya. Yang ketiga ada huruf po. Po ada ta, ada po, sama po itu jangan monyong mulutnya. Sebab itu permainan lidah kita dengan langit-langit mulut kita, tidak usah monyong. Nah, mungkin saja kalau tidak belajar makhraj, ya semua monyong, so monyong gitu ya, bo monyong ya. Tapi kalau kita sudah paham, kalau kita belajar, insya Allah kita tidak kelihatan berat mengucapkan huruf-huruf yang disebutkan tadi, karena kita sudah paham dari mana huruf itu dikeluarkan ya, di daerah mana itu dikeluarkan dari mulut kita ya. Po, jadi so bo po, so bo po. Nah, itu huruf-huruf yang harus dibaca tebal dengan upaya kita merapatkan atau mengkatupkan lidah kita ke atas langit-langit mulut kita. Nah, ya. Yang keempat, wo. Nah, ini agak pecah. Wo sama. Wo juga ada upaya ditebalkan, harus tebal, ya. Nah, cuma kalau bo yang pertama itu bulat, pengucapannya bo, tidak pecah gitu kan. Nah, kalau zo ini ada angin yang keluar sedikit. Zo. Jadi upayakan bahwa huruf-huruf yang 4 tadi, yang so, yang bo, yang fo, yang zo itu diupayakan harus memang, sebab mempraktekkan baca Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain ya. Kalau pelajarnya fardu kifayah. Makanya membaca Quran wajib diupayakan memakai SOP tajwid yang sesuai aturan. Dampaknya bacaan kita akan enak bagi yang membaca qori didengar, dan juga bagi orang-orang yang mendengarkan audien dimanapun berada ya. Sebagaimana kita ketahui, huruf yang bersifat isti'la itu bunyinya tebal. Itbak tebal, isti'la pun tebal. Termasuk huruf yang bersifat itbak ya, gitu kan. Tetapi huruf yang bersifat isti'la dan itbak lebih tebal lagi dalam membacanya, yaitu huruf so, bo, to, zo tadi. Jadi apa namanya? Ya, ada istilah tebal dengan definisi istilah juga tebal, tapi kalau sudah berbicara itbak, nah, itu lebih tebal lagi gitu. Cara membacanya kan istilah sudah dibahas di video sebelumnya, coba diputar lagi, dilihat lagi supaya ada perbedaan sedikit. Tebalnya istilah itu di ukuran gimana, kemudian tebalnya itbak itu di ukuran gimana, coba dibedakan. Nah, ternyata kalau dilihat, kalau kita bahas di sini, itbak itu lebih tebal dari istilah, gitu kan, lebih tebal dari istilah dalam membacanya tentunya ya, dalam membacanya gitu. Berbeda dengan huruf yang bersifat istilah saja seperti ho, op, go, itu juga sudah tebal, cuma ketebalannya di bawah huruf so, di bawah huruf bo, di bawah huruf po, di bawah huruf zo, ketebalannya. Sebab huruf-huruf yang sebutan 4 tadi itu itbak. Nah, kalau huruf ho, op, dan go mah itu maksudnya isti'la. Isti'la. Ukuran tebal huruf yang bersifat istilah dan itbak terbagi 4. Luar biasa. Liur sebetulnya kalau sekali ini Pak. Ya.
pusing juga kalau sekali kita mutar videonya. Tapi kalau diulang-ulang, dibolak-balik, insya Allah jika racak ninggang batu ya, akan ada perubahan lah insya Allah ya. Jadi ukuran tebal huruf yang bersifat isti'la dan itbaq terbagi 4 tingkatan. 1, sangat tebal apabila ia berbaris domah su. So berbaris domah su. Kho berbaris domah khu. To berbaris domah tu. O berbaris domah ku. Pokoknya mah huruf-huruf yang tadi, huruf-huruf yang 4, huruf-huruf yang ditambah dengan kho, kof, dan go itu, kalau berbaris domah, ketebalannya apa ya? Ketebalannya maksimal, sangat tebal. Ketebalannya optimal, maksimal. Wah, luar biasa. Yang kedua, tebal bila berbaris patah. So, kho, po, kof. Cuma ketebalan yang berbaris patah itu di bawah yang berbaris domah. Oh, luar biasa Quran ya. Kalau sampai dipesek begini, diurai begini, ternyata kita ini luar biasa. Belum ada apa-apanya baca Quran. Maka jangan bicara pirage Quran, nah itu masalah bagi kita. Kalau bisa bicara pirage Quran. Nah, kalau sekedar baca, ya mungkin disebut disapirakeun. Tapi kalau sudah berbicara Quran secara mendalam dari membaca pun, ternyata kita masih banyak kekurangan. Termasuk saya pribadi barangkali ya. Nah, gitu. Kemudian agak kecil jika ia berbaris sukun kecil. Is, ikh, il. Ketika berbaris sukun, si huruf-huruf yang disebutkan tadi, yang 4 itu tambah huruf isti'la yang 3 itu, ketika berbaris kasrah, gitu kan? Jika berbaris sukun, maaf, baris sukun dimatikan, maksudnya maaf dimatikan, itu ketebalannya tipis. Is, ikh, il. Itu perubahannya, itu perbedaannya, gitu kan? Harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, lebih kecil lagi jika ya berbaris kasrah. Zi, si, zi, si. Aduh, luar biasa ya Allah. Inilah ilmu yang harus kita pelajari ya, supaya kita makin bagus bacaan Quran kita, yang mungkin sebelumnya bacaan kita sekedar lancar saja, sekedar memenuhi standar saja, tapi ketika sudah memutar video ini dan belajar yang lain juga, mudah-mudahan kita lebih memahami lagi, lebih bisa mengaplikasikan lagi, lebih bisa mempraktekkan lagi dalam cara membaca Quran dengan baik dan benar, terlebih dalam kategori itbaq ya, supaya kita baca Quran dengan cara yang benar dan dampaknya menjadi enak didengar bagi qori yang membaca dan juga bagi yang mendengar, baik di depan kita ataupun di luar sana. Mudah-mudahan kita semangat terus belajar, tidak pernah bosan perangan bosannya, usahakan terus semangat supaya kita menjadi orang-orang yang ahli baca Quran, hammalatul Quran. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.